Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hayani, SPSI, MPSI. Saya dosen tetap Fakultas Psikologi di Universitas 45 Surabaya. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang sedang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2026. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang biasa disebut sebagai PDD UKT-PT khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Psikologi Konseling dan Praktikum, dengan kode mata kuliah KK4304. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditujukan pada prodi Psikologi semester 4 dengan bobot 4 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah, Psikologi Konseling merupakan mata kuliah yang membahas mengenai konsep dasar psikologi konseling, teori-teori konseling, hubungan konselor dan konseli, keterampilan dasar konseling, proses konseling, etika profesi, serta praktik konseling melalui simulasi, role play, observasi, dan juga studi kasus. Adapun pembelajaran mencakup kontrak perkuliahan dan pengantar psikologi konseling. Yang kedua, hakikat, tujuan konseling dan psikoterapi, sejarah perkembangan konseling, pendekatan konseling psikoanalisis, pendekatan konseling behavioristik, humanistik dalam konseling, pendekatan kognitif behavioral therapy atau CBT, dan rasional emotif behavior therapy atau REBT, hubungan konselor dan konseling, tahapan konseling, keterampilan dasar konseling, role play, attending, mendengar aktif, empati, dan reflection. Selanjutnya, role play, teknik bertanya, probing, dan paraphrasing dalam konseling. Selanjutnya, etika konseling dan menyusun laporan. Berikutnya, praktik konseling komprehensif, dan yang terakhir, praktikum konseling dan refleksi. Adapun pendekatan pembelajaran melalui experiential learning, case-based learning, dan role play, yaitu mahasiswa belajar melalui pengalaman langsung, praktik konseling, refleksi, dan umpan balik. Kemudian, mahasiswa juga menganalisa studi kasus konseling dan pelatihan menjadi konselor dan klien untuk mengembangkan keterampilan konseling. Adapun capaian pembelajaran atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi CPL sikap antara lain 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menjunjung sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian CPL pengetahuan antara lain memahami perkembangan fisik dan psikologis serta tahapannya mulai dari konsepsi sampai dengan usia lanjut. Kemudian memahami konsep-konsep dasar dan teori psikologi serta topik bahasan yang berkembang dalam psikologi dengan menggunakan perspektif psikologi. Kemudian CPL keterampilan umum antara lain mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan juga terukur. Kemudian keterampilan khusus, yang pertama mampu melakukan interview, observasi, tes psikologi yang diperbolehkan sesuai dengan prinsip psikodiagnostik dan kode etik psikologi Indonesia. Dan yang terakhir, mampu menganalisa persoalan psikologi non-klinis dan persoalan perilaku serta menyajikan alternatif pemecahan masalahnya yang sudah ada. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK
CPMK 1, mahasiswa mampu memahami pengertian konseling dan psikoterapi. Berikutnya, mahasiswa mampu membedakan konseling dan psikoterapi, memahami teori-teori konseling, memahami berbagai teknik konseling yang benar dan efektif, kemudian mampu melakukan analisis masalah konseling dalam rangka menentukan intervensi yang sesuai. Selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan konseling untuk masalah yang sifatnya sederhana pada konseling yang bebas dari penyakit psikologis. Dan yang terakhir, mahasiswa memiliki kompetensi penunjang, yaitu kompetensi communication skill, cultural sensitivity, reasoning and problem solving, learning integration, kemudian lifelong learning, moral dan social responsibility. Sedangkan sub CPMK yang pertama, mahasiswa memahami konsep dasar psikologi konseling dan sejarah perkembangan konseling, kemudian memahami dan membedakan pendekatan konseling psikoanalisa dengan pendekatan konseling behavioristik. Selanjutnya, mahasiswa memahami teori-teori konseling yang mengacu pada pendekatan rasional emotif behavior therapy atau REBT, pendekatan realita, pendekatan kognitif behavioral, pendekatan humanistik, dan psikoanalisa. Berikutnya, mahasiswa juga memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses konseling serta mampu mengidentifikasi karakteristik konselor yang efektif dan juga menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi konselor. Berikutnya, mahasiswa juga mampu memahami peran dan fungsi konselor serta langkah-langkah konseling, konsep dan prinsip dasar dalam keterampilan dasar konseling. Selanjutnya, mahasiswa juga memahami proses assessment dalam konseling serta bagaimana mengembangkan sasaran konseling dan memilih strategi intervensi serta menjelaskan terminasi atau pengakhiran konseling serta menjabarkan isu-isu etik dalam praktik konseling. Adapun kegiatan perkuliahan itu dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan dan 1 kali pertemuannya praktikum. Pertemuan 1 sampai dengan 7 penyampaian materi, kemudian pertemuan 8-nya UTS, kemudian pertemuan 9 sampai dengan 15 itu melanjutkan materi, juga ada role play, kemudian pertemuan ke-16 itu UAS, dan 1 kali pertemuan berikutnya adalah praktikum. Sedangkan terkait metode pembelajaran itu dilaksanakan secara blended learning, tatap muka dan juga online, yaitu ada diskusi kelompok, kemudian studi kasus, role play counseling, kemudian praktikum serta refleksi. Adapun media pembelajaran menggunakan Zoom meeting, Google Meet, dan juga WhatsApp group. Metode penilaian, adapun penilaian mahasiswa itu mencakup beberapa aspek, yaitu aspek nilai 15%, absensi 15%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Berikut video pembelajaran pada sesi refleksi, evaluasi, dan penguatan setelah praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat ya? Oke. Ini belum libur loh ya. Masih semangat harusnya ya. Baik. Sebelum perkuliahan kita mulai, seperti biasa ya, di detik-detik pertama, saya selalu mengajak teman-teman untuk apa? Sejenak mengingat dari tadi bangun tidur sampai pada sekarang, detik ini, mungkin ini kegiatan terakhir ya untuk teman-teman, baru setelah ini pulang dari kuliah, teman-teman akan istirahat gitu ya. Nah, coba sedetik saja kita ingat dari bangun tidur tadi, sudah melakukan apa. Semua itu bisa terjadi dan termasuk teman-teman bisa mendatangi perkuliahan ini tidak lain karena adanya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Artinya, yuk kita mensyukuri sekecil apapun nikmat itu. Alhamdulillah, hirobbil alamin. Baik teman-teman, untuk sesi ini adalah sesi refleksi, kemudian evaluasi, dan juga penguatan. Pasca teman-teman melakukan praktik konseling atau praktikum psikologi konseling pada hari Minggu lalu, gitu ya. Nah, sebelumnya saya akan kembali mengingatkan teman-teman kaitannya sama micro skill counseling.
ya, yang sebelumnya teman-teman pun sudah mempelajari dan kemarin hari Minggu mempraktikkan. Baik, harapan saya dengan saya berikan penguatan ulang ini, nanti teman-teman bisa lebih paham lagi dan bisa mengevaluasi dari yang kemarin sudah dipraktikkan, gitu ya. Baik, kita akan fokus membahas kaitannya micro skill dalam konseling, terutama ada attending dan active listening, kemudian respon minim, probing, paraphrasing, refleksi perasaan, reframing, dan merangkum. Masih ingat ya, semua itu adalah skill teknik di dalam proses konseling. Baik, yang pertama ada attending dan active listening atau mendengar aktif. Selalu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa poin ini, attending, itu disebut juga sebagai perilaku menghampiri klien. Gimana sih kita menghampiri klien? Ini analogi gitu ya, saya menghampiri Mbak Lina seperti ini. Berarti saya ada perhatian penuh. Saya ada perhatian penuh, saya mendekati. Ya, perilaku attending itu seperti itu. Kemudian mendengar aktif. Masih ingat saya sampaikan, mendengarkan apa yang diucapkan dan yang tidak diucapkan oleh klien. Kata kuncinya di situ. Mendengarkan apa yang diucapkan dan yang tidak diucapkan. Artinya apa? Kita bukan hanya memotret apa yang diceritakan klien, tapi juga termasuk bahasa tubuh. Apa makna dari bahasa tubuhnya ketika klien sedang bercerita? Prakteknya, mendengar aktif seperti apa? Indikatornya adalah hadir penuh. Hadir penuh seperti apa? Menjaga kontak mata. Indikator utama hadir penuh itu adanya kontak mata konselor dengan klien. Termasuk juga evaluasi kemarin. Dari informasi klien masih ada beberapa yang menyampaikan klien merasa terganggu karena kontak mata yang menghilang. Ya, perhatikan betul kontak mata. Tapi kontak mata yang dimaksud ini sesuai situasi dan kondisi ya. Jadi bukan juga tanpa kedip. Ya, kliennya bisa takut juga gitu ya, gini terus nggak kedip-kedip. Menjaga kontak mata. Gitu. Terus sampai nggak kedip-kedip, nggak gitu juga gitu ya. Nah, tapi dengan dengan pas porsinya kontak mata. Kemudian berikutnya apa? Atur bahasa tubuh yang positif, ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah itu seperti apa? Kita menyesuaikan alur cerita klien. Ketika klien bercerita tentang cerita sedih gitu ya, terlihat sedih klien kan, maka kita pun juga harus mengekspresikan wajah sedih juga. Meskipun klien itu sedang ada permasalahan, biasanya dalam menceritakan alur ceritanya itu tidak kok flash sedih terus dari awal sampai akhir. Betul kan ya? Ada kadang-kadang di part yang dia itu kayak terkesan dalam satu momen itu, cerita itu gitu. Nah, terlihat ceritanya itu baik teman-teman. Kemudian masih dalam perilaku mendengar aktif, ada yang namanya kopas atau mirroring. Ya, ketika klien kita bercerita satu kalimat, maka ulangi 1, 2, atau 3 kata-kata terakhir dari klien. Boleh dicoba? Coba kamu ngomong apa kalimat, kemudian di kopas oleh Mbak Lina. Silakan. Ya, kemarin sih aku ngalamin Yes, luar biasa. Sesimpel itu sepertinya, tapi mohon maaf teman-teman, ini pengaruhnya luar biasa sama proses konseling. Kayaknya kita cuman kopas doang gitu ya. Klien ngomong apa gitu kalimatnya, terus kita bannya gembos. Itu akan menambah motivasi klien untuk bercerita. Karena apa? Karena klien merasa, oh, konselorku benar-benar mendengarkan, memperhatikan ceritaku. Gitu kan? Bisa kebayang kalau kita ada di posisi klien. Begitu kan yang kita rasakan gitu. Nah, jadi ini dilakukan. Kontak mata, ekspresi wajah, kemudian kopas. Hadir penuh. Ya. Tujuannya apa? Supaya klien merasa nyaman, aman. Dari situ baru akan muncul motivasi untuk bercerita dan terus bercerita. Gitu ya. Kalau sampai ada klien kita bingung cerita apa, ya memang yang perlu kita pertanyakan adalah bagaimana metode kita yang kita lakukan. Gitu ya teman-teman. Baik, selanjutnya untuk micro skill counseling berikutnya ada namanya respon minim ya. Saya yakin kalau respon minim ini sudah banyak ya teman-teman yang melakukan gitu ya. Sesederhana pada saat klien bercerita sambil menjaga kontak mata, kita
mengangguk-nganggukkan kepala. Keluarkan kata-kata minim. Oh, begitu. Baik. Lalu respon minim. Terus dan lain-lain. Sambil menjaga kontak mata terus. Ditambah dengan tadi verbalnya minim. Tadi oke, baiklah. Lalu setelah itu namanya respon minim. Ya, dipakai teman-teman. Ya, dalam proses konseling dipakai. Semua micro skill konseling ini merupakan senjata Anda gitu ya. Di dalam melakukan proses konseling. Selanjutnya setelah respon minim ada namanya probing. Nah, probing ini juga kunci utama supaya apa? Klien mau bercerita. Probing itu apa? Menggali. Nah, menggali informasi, pikiran, dan perasaan secara mendalam. Jadi yang digali itu apa? Semuanya, dari mulai pikirannya klien, perasaannya, semuanya digali secara lebih mendalam lagi. Jadi kita tidak percaya langsung dengan apa yang diucapkan. Misalnya ada klien seorang anak remaja gitu ya, konseling ke kita dengan keluhan dia merasa orang tuanya pilih kasih. Nah, pasti yang diucapkan apa? Iya, mamaku pilih kasih. Apakah kita percaya begitu aja? Ucapan mamaku pilih kasih? Nah, kita bertanya lebih lanjut. Yang kamu maksud pilih kasih itu yang seperti apa? Itu namanya probing. Perhatikan contoh di depan. Nah, ada klien, saya merasa tidak dihargai di tempat kerja. Kata klien. Terus konselor bilang apa? Bisakah Anda menceritakan situasi yang membuat Anda merasa seperti itu? Jadi nggak langsung kita, nggak merasa nggak dihargai ya. Gitu. Yang dimaksud tidak dihargai versi klien itu seperti apa? Kita gali lagi. Jangan-jangan, ya kan? Jangan-jangan kliennya ya salah persepsi. Sebetulnya pada saat klien bercerita, perilaku yang Anda maksud itu tidak menghargai Anda tuh seperti apa? Kalau boleh tahu, boleh diceritakan? Itu probing. Coba praktikan yang kedua. Ada klien dan konselor. Silahkan, Mbak Mega klien, Mbak Natali konselor. Ini, yang keras. Ini Mbak Mega. Yes, ini sedang melakukan probing di area eksplorasi perasaan. Mendalam lagi. Nah, ini kan ya, atasan saya sering mengabaikan pendapat saya. Berhenti di situ kita? Tidak. Apa yang Anda rasakan ketika Anda ada di momen itu gitu? Ya, selanjutnya, Huda, klien, Mas Farid, konselor, yang keras. Nggak kelihatan? Oh ya, ini Ardi. Oke. Eksplorasi perilaku. Gitu ya teman-teman. Probing digali. Jangan langsung percaya apa yang dikatakan klien. Kalau apa yang dikatakan klien kita langsung langsung tangkap, percaya. Yang tadinya satu sesi 1 jam atau 1 jam setengah nggak bisa nyampe. Dan kita akan salah untuk menyimpulkan nantinya. Salah menyimpulkan juga salah akan intervensinya. Iya. Jadi harus di probing. Selanjutnya ada namanya paraphrasing. Apa itu paraphrasing? Bahasa lainnya adalah refleksi isi omongan, isi kalimat, isi kata-kata yang klien ucapkan. Mengulang esensi atau inti apa yang sudah disampaikan klien dengan kalimat Anda sendiri. Klien sudah bercerita, Anda ulangi dengan bahasa Anda sendiri. Itu sebetulnya sekaligus mengkonfirmasi juga, sudah benarkah pemahaman kita atas cerita klien. Karena konselor juga manusia. Bisa jadi kita pun salah pemahaman gitu ya dengan ceritanya. Dan ada kesempatan klien akan berbicara, oh bukan gitu maksudnya Bu. Oh begitu, lalu bagaimana? Bayang ya? Coba silahkan nih. Contoh, saya merasa tugas kuliah sangat banyak. Setiap hari saya begadang, tetapi tetap saja pekerjaan tidak selesai, kata klien. Konselornya bilang apa? Silakan, Devita. Paraphrasing. Tugas kuliah? Berusaha keras? Masih kesulitan menyelesaikannya. Ya, kalimat ini nggak sama kan sama yang di atas ya? Iya, tapi maknanya sama nggak? Sama.
tapi ini sudah bahasanya si konselor. Kebayang ya? Itu paraphrasing. Dan bahasa-bahasa micro skill counseling ini teman-teman harus paham betul, termasuk bagaimana praktiknya. Ya karena inilah senjata kita dalam melakukan proses counseling. Paham di sini ya? Oke, paraphrasing dipakai. Selanjutnya apa? Ada refleksi perasaan. Kalau tadi refleksi isi, bahasa lainnya paraphrasing. Kalau ini refleksi perasaan. Ya, apa itu? Nilai akademik menurun. Ini konteksnya ya, contohnya di sini. Bagaimana refleksi perasaan? Kliennya bilang, IPK saya turun semester ini. Saya takut mengecewakan orang tua. Bagaimana refleksi perasaan? Atau bahasa lainnya, menebak perasaan klien. Kita mengira-ngira pada saat klien bercerita itu, kalimat itu, apa sih yang sedang klien rasakan? Kita tebak, lo ngapain sih Bu, kok pakai ditebak-tebak perasaannya? Ya, manfaatnya apa? Ketika kita menunjukkan kita menebak perasaan klien, yang dirasakan klien apa? Kita memahami perasaannya. Validasi. Betul banget. Betul banget. Coba bayangkan kalau kita jadi klien, kan ya? Kita lagi sedih gitu. Ya, bla 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 ceritanya. Terus ada yang memvalidasi. Sepertinya ibu lagi sedih banget ya, bla bla bla. Wih, rasanya gimana? Sesuatu gitu ya. Coba. Konselor, Mbak Pradita. Iya, khawatir, ya kan? Berusaha menangkap perasaan si klien ketika klien itu bercerita. Menebak perasaan. Gampang ya? Refleksi perasaan, menebak perasaan. Kapan itu dilakukan kira-kira? Ayo, ada yang bisa jawab? Kapan kita melakukan refleksi perasaan? Ayo. Iya, ketika klien bercerita. Terus apa lagi? Yang lebih konkret lagi, lebih spesifik. Saat? Nggak dengar apa? Saat sedih, oke, sudah bagus tapi kurang sempurna. Satu lagi apa? Kan perasaan tuh gak harus sedih. Ayo, ketika yes, ketika klien bercerita ada mengandung emosi. Ketika emosi muncul, saat itulah kita lakukan micro skill counseling, refleksi perasaan. Kan gak selalu ada emosi ya dalam cerita itu loh. Mungkin dia sedang menceritakan kegiatan gitu ya. Berarti kita nggak melakukan yang ini, refleksi perasaan. Tapi kalau dalam kalimatnya itu kok mengandung emosi, tangkap. Kata kuncinya apa? Sepertinya, nampaknya, Anda merasa bla bla bla. Dalam konteks ini kita tidak perlu takut salah dalam menebak perasaan klien. Nggak apa-apa kok salah. Karena apa? Justru itu kesempatan kita juga nanti akan dikoreksi oleh klien kita. Sebetulnya nggak marah sih Bu, lebih tepatnya saya sedih. Kadang-kadang kan ada beda tipis gitu ya, emosi. Ada satu emosi dengan emosi lainnya gitu ya. Kita ngira dia marah, ternyata dia sedih misalnya gitu. Macam-macam lah gitu ya. Nah, nanti klien akan mengkonfirmasi dan itu nggak apa-apa banget. Jadi jangan tidak perlu ragu-ragu gitu ya. Aduh nanti takut salah nih, apa nih ya kira-kira ya, bener nggak ya? Nggak usah bingung kayak gitu. Langsung aja. Sepertinya Anda, nampaknya Anda merasa bla bla bla. Oke, teman-teman? Oke, next. Reframing, mengubah cara pandang. Masih ingat ya detailnya? Yang pernah saya jelaskan, mengubah cara pandang. Kalau yang tadinya apa? Keluhan menjadi harapan. Secara general, mengubah cara pandang ini dari awalnya cara pandangnya negatif menjadi positif. Ya ke situ memang, gitu ya. Awalnya cara pandangnya negatif menjadi positif. Coba, silakan. Siapa yang belum? Nur Aini. Oke, Ardi. Apa yang dirasakan kira-kira? Klien yang tadinya dia curhat gitu ya, ngomong ke kita, saya selalu gugup saat presentasi, saya tidak berbakat berbicara di depan deh. Ternyata jawaban konselornya, rasa gugup itu justru sering dialami banyak orang. Gimana rasanya? Oh normal toh, gitu kan ya? Oh, berarti yang tadi loh, yang klien itu, oh alah, ternyata perasaan gugup saat presentasi itu bukan saya aja yang merasakan. Ternyata banyak orang, biasa dirasakan oleh orang-orang. Oh, kebayang ya rasanya ya? Oh nggak apa-apa, saya nggak apa-apa berarti. Justru
Ketika Anda merasakan gugup itu, bisa jadi menandakan bahwa karena Anda ingin tampil yang lebih baik gitu. Positif kan? Oh iya sih. Gitu. Muncul seperti itu kan ya? Nah, dan juga selanjutnya apa? Keterampilan berbicara itu bisa dilatih kok gitu. Akhirnya apa yang dirasakan? Tenang. Bener nggak? Tenang jadinya. Kebayang ya teman-teman? Reframing. Selanjutnya apa? Merangkum. Ya. Ada yang ingat merangkum ini gabungan dari apa? Isi dan perasaan. No. Di depan tadi ada, masih ingat paraphrasing, refleksi isi. Kalimat, satu kalimat, klien bercerita, satu paragraf misalnya gitu ya. Kalau ditulis gitu ya. Kemudian kita kita ulang, kita paraphrasing, refleksi isi. Kita ulangi esensinya dengan bahasa kita. Satu paragraf anggap aja ya. Terus cerita paraphrasing, totalnya menjadi merangkum. Kalau sudah merangkum, itu maknanya apa? Sudah semua cerita klien. Kebayang ya? Jadi semua paraphrasing 5 tadi, contohnya gitu ya, diulangi semua. Itu menandakan sudah total cerita klien. Nah, saya sibuk di organisasi sampai tugas kuliah sering terlambat. Teman-teman organisasi berharap saya tidak aktif, tetapi saya tetap aktif gitu ya. Tetapi orang tua meminta saya untuk fokus kuliah. Ya. Kemudian konselornya bilang apa? Jika saya rangkum, Anda sedang berada di antara dua tuntutan. Di satu sisi Anda bla 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 bla. Jadi semua bahasa kita selalu ingat ya bahwa tadi Anda mengatakan, jika saya rangkum, tadi Anda menceritakan bahwa tadi Anda mengatakan, ingat ya clue-clue itu ya. Kenapa? Itu supaya membuat klien kita secara alam bawah sadar pelan-pelan dari awal tadi kita ngomongnya begitu terus, dia akan terus menyadari bahwa ini masalahku. Bahwa yang paling tahu solusinya adalah aku. Kebayang ya? Semakin akan mengerucut dan dia akan memiliki kesadaran diri. Penuh memeluk masalahnya dan berjuang atas masalahnya, mencari solusi. Diperhatikan teman-teman. Ada micro skill counseling yang dilakukan nanti. Oke, pusing. Pusingnya seperti apa ya? Apa itu? Apa? Ayo, apa itu tadi? Probing. Baik teman-teman, untuk selanjutnya sesi role play ya. Role play untuk proses konseling. Di sini ada 3 orang masing-masing kelompok. Yang satu orang menjadi konselor, yang satu orang lagi menjadi klien, kemudian satu orangnya lagi menjadi observer, gitu ya. Observer tugasnya mencatat apa yang dicatat, yang diperhatikan siapa? Konselor. Observer memperhatikan, mengobservasi konselor. Ya, micro skill apa saja yang sudah dipraktikkan oleh konselor di dalam merespon kliennya. Gitu ya. Jadi bukan kliennya yang diperhatikan oleh, yang diobservasi oleh observer. Yang diobservasi adalah konselornya. Begitu ya. Jadi nanti itu berputar, masing-masing akan mendapatkan tempat yang sama. Gitu ya, masing-masing akan menjadi konselor, kemudian klien, dan juga sebagai observer. Sampai di sini paham teman-teman? Oke, silakan untuk observer juga sekalian menjadi timekeeper. Ya, kita buat sebentar saja, 10 menit saja. Oke, terima kasih, silakan dimulai dari sekarang. 10 menit.